Pada video kali ini kita akan belajar dan memahami bagaimana menentukan notasi fungsi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu memahami bentuk notasi fungsi, menentukan notasi fungsi, dan menentukan nilai fungsi dari notasi fungsi yang belum diketahui. Untuk memahami notasi fungsi, jadi jika kita mengingat materi sebelumnya, ketika nilai domain atau X nilai inputnya 1, maka nilai outputnya menjadi 5. Kemudian jika nilai domainnya dimasukkan angka 2, hasilnya atau outputnya adalah 7. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan notasi fungsinya. Jika kita memasukkan angka 10, berapakah hasilnya? Untuk itu kita akan memahami dulu bentuk umum persamaan linear. Bentuk umumnya, f dalam kurung x sama dengan ax ditambah b. Nah, ini adalah bentuk umum untuk menentukan notasi fungsi persamaan tersebut. Jika kita perhatikan outputnya, jadi nilai hasilnya, di sana ada angka 5, 7, 9, dan 11. Jika kita perhatikan, memiliki selisih yang tetap yaitu 2. Maka bisa kita asumsikan nilai A-nya ini sama dengan 2. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam bentuk umum yang tadi di mana F dalam kurung X sama dengan AX ditambah B. Kemudian, untuk menentukan nilai B-nya, kita coba masukkan nilai domainnya atau inputnya, yaitu kita mulai dari saat X-nya nilainya adalah 1. Ketika X-nya kita ganti dengan 1, maka bisa kita tulis F dalam kurung 1 sama dengan 2, dikalikan dalam kurung 1 ditambah B sama dengan 5. 2 kali 1 itu hasilnya 2, ditambahkan B hasilnya adalah 5. Maka nilai B-nya itu sama dengan 3. Berdasarkan hasil tersebut, nilai A dan nilai B, maka notasi fungsinya adalah F dipetakan ke dalam X, yaitu 2X ditambah 3. Nah, dari notasi fungsi ini, kemudian kita bisa temukan nilai saat X nilainya 10, kita masukkan ke dalam notasi fungsi, maka outputnya itu sama dengan 2X, berarti 2 kali 10 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 23. Berikutnya menggunakan metode kedua, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk menentukan notasi fungsi dengan ketentuan di mana data domainnya atau inputnya itu tidak beraturan, alias diacak. Contoh soalnya seperti ini, diketahui F dalam kurung 2 hasilnya sama dengan 7, dan F dalam kurung 5 hasilnya itu 13. Tentukan rumusnya. Nah, berarti di sini kalian diminta menentukan rumus fungsinya dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Bagaimana cara menentukan? Mari kita mulai dengan menentukan terlebih dahulu bentuk umumnya, yaitu F dalam kurung X ditambah AX ditambah B. Berikutnya, kita masukkan unsur yang telah diketahui di soal, yaitu saat X nilainya 2. Berarti kita ganti bentuk umumnya saat nilai X-nya sama dengan 2. Jadi bisa kita tulis seperti ini. F dalam kurung 2 sama dengan A dikalikan dengan 2 ditambah B hasilnya adalah 7. Jadi bisa kita tulis hasilnya adalah 2A ditambah B sama dengan 7. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Berikutnya dengan cara yang sama kita tulis kembali yaitu saat X-nya nilainya 5. Jadi bisa kita tulis seperti itu, maka F dalam kurung 5 sama dengan A dikalikan 5 ditambah B sama dengan 13. Maka hasilnya adalah 5A ditambah B sama dengan 13. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, setelah kalian menulis apa yang telah diketahui dan menentukan dua persamaan tersebut, selanjutnya baru kita masuk ke metode yang pertama yaitu kita eliminasi. Metode eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel ya. Kita masukkan persamaan pertama dan kedua atau dibalik juga bisa.
Kita tulis persamaan kedua, tulis persamaan pertama, lalu kita kurangi. Nah, dari hasil pengurangan ini, maka kita bisa lihat nilai variabel B itu 1B dikurangi 1B, maka ini bisa tereliminasi ya. Hasilnya adalah 0. Kemudian kita lanjut mengurangkan angka berikutnya, maka kita akan dapatkan hasil yaitu 3A sama dengan 6. Maka nilai A bisa kita tulis sama dengan 6 dibagi dengan 3. Sehingga nilai A itu sama dengan 2. Nah, dari persamaan ini kemudian kita lanjut memasukkan nilai A ini sama dengan 2 ke metode substitusi. Jadi metode substitusi itu adalah mengganti nilai A yang telah ditemukan ke salah satu persamaan. Boleh memilih persamaan pertama atau kedua. Nah, jadi di contoh ini saya memasukkan persamaan pertama. Kemudian kita tulis persamaan pertama yaitu 2A ditambah B sama dengan 7. Kemudian kita substitusi nilai A. Nilai A itu sama dengan 2, maka bisa kita tulis 2 kali dalam kurung 2 ditambah B sama dengan 7. 2 kali 2 itu 4, ditambah B sama dengan 7. Nah, berarti nilai B sama dengan 4 ditambah berapa agar hasilnya 7. Jadi B itu nilainya adalah 3, seperti itu. Setelah kita memahami nilai A dan nilai B, kemudian kita masukkan kembali ke dalam bentuk umumnya, di mana F dalam kurung X sama dengan AX ditambah B. Nah, tinggal kita mengganti nilai A dan B sesuai dengan apa yang telah kita temukan, maka rumusnya menjadi 2X ditambah 3. Seperti itu. Contoh berikutnya, diketahui F dalam kurung 2 sama dengan 1 dan F dalam kurung 5 hasilnya negatif 10. Tentukanlah yang pertama nilai A dan B, kemudian rumus fungsinya, dan berapakah nilai ketika F dalam kurung 10. Kita masukkan saat X-nya 2, berarti kita bisa tulis F dalam kurung 2 sama dengan A kali dengan 2, ditambah B, hasilnya negatif 1. Maka persamaan 1 kita peroleh 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Jadi A kali 2 itu 2A. Kemudian saat X-nya 5, maka persamaan keduanya bisa kita tulis 5A ditambah B sama dengan negatif 10. Kemudian tahap berikutnya kita eliminasi kedua persamaan tersebut, tinggal kita kurangkan. Maka kita bisa peroleh di sini nilai B-nya itu tereliminasi ya. Kemudian hasil yang lainnya itu menjadi 3A sama dengan negatif 9. Nah, bagi yang masih bingung kenapa ini bisa hasilnya negatif 9, jika kita tulis negatif 10 dikurangi dalam kurung negatif 1. Nah, tanda negatif dengan negatif, jadi negatif kali negatif itu menghasilkan bilangan positif. Jadi bisa kita tulis negatif 10 ditambah 1. Sehingga terlahirlah angka negatif 9. Seperti itu proses hitungnya. Kemudian nilai A kita peroleh lanjutan yaitu negatif 9 dibagi 3. Maka nilai A itu sama dengan negatif 3. Ya, jadi bilangan negatif dibagi bilangan positif itu hasilnya bilangan negatif. Berikutnya nilai A sama dengan negatif 3 ini kita masukkan ke metode substitusi untuk menentukan nilai dari variabel B. Kita mengganti nilai A, masukkan ke dalam persamaan 1 ya. Jadi di sini kalian boleh memilih menggunakan persamaan pertama atau kedua. Kita tulis persamaan pertama itu 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Kita ganti nilai A-nya. Nilai A itu negatif 3, maka hasil kalinya selanjutnya 2 kali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah B sama dengan negatif 1. Maka nilai B adalah nilai A dan B-nya, A-nya negatif 3 dan B-nya sama dengan 5. Kemudian untuk rumus fungsinya, tinggal kita masukkan ke dalam bentuk umumnya.
maka F dalam kurung X itu rumusnya menjadi negatif 3X ditambah 5. Nah, kemudian untuk mencari nilai dari F dalam kurung 10, berarti X-nya sama dengan 10, kita ganti X-nya dengan 10, maka bisa kita tulis F dalam kurung 10 sama dengan negatif 3 kali ini dalam kurung 10 ditambah 5. Maka hasilnya sama dengan negatif 3 kali 10 itu negatif 30, ditambah 5 maka hasilnya sama dengan negatif 25. Seperti itu. Untuk kesimpulannya sendiri, jadi untuk yang pertama, dalam menentukan notasi fungsi atau rumus fungsi, maka di sini kalian akan menentukan atau mencari nilai dari A dan B. Kemudian yang kedua, gunakan selisih jika datanya berurutan. Ini terkait dengan metode yang pertama. Yang ketiga, gunakan eliminasi dan substitusi jika diketahui dua nilai fungsi ditulis atau dibuat secara acak. Dan yang terakhir, selalu cek ulang rumusmu dengan memasukkan salah satu nilai X. Seperti aku, seperti jiwaku, menyusuri telaga waktu, seperti langkahku, sejenak berhenti, kau tampak berdiri.